Hai Besti, para penikmat film tapi maunya diceritain aja. Mimin doakan semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Pada episode kali ini, Mimin punya alur cerita film India yang penuh adrenalin dari seorang ketua gangster balas dendam karena ayahnya dihabisi. Jadi nggak berlama-lama, duduk santuy, dan inilah alur cerita film King of Kota di Lonceng Film. Subscribe Lonceng Film. Di sebuah kota kecil bernama Kota ditempati para mafia narkoboy, dan para pemudanya juga banyak kecanduan. Diperlihatkan inspektur baru bernama Sahul bersama istrinya ditempatkan bertugas di kota. Saat di perjalanan tiba-tiba ada pemuda hampir tertabrak inspektur. Lalu si pemuda ini meminta uang kepada Sahul dengan alasan ia belum makan selama 2 hari. Lalu Sahul memberikan beberapa uang lembar kepada si pemuda. Sahul melirik si pemuda itu dari kaca spionnya. Ternyata si pemuda itu langsung menghisap rokok narkoboynya. Ya kan ketipu deh Pak Polisi. Keesokan pagi di tempat kerja, Sahul dibantu anak buahnya yang bernama Tony dan Janar. Tony memberikan daftar kasus yang terjadi di kota, di mana Richard, seorang pencabut nyawa manusia, baru saja bebas dengan tebusan uang 1 tas. Kemudian Sahul melihat nama Kana dan 6 orang lagi yang belum menandatangani daftar kasusnya. Lalu Tony mengatakan bahwa Kana hanya akan mau menandatangani kasus itu jika polisi datang ke markas. Sahul yang memiliki semangat 45 dan belum tahu siapa Kana, ia langsung meminta anak buahnya ini langsung menjumpai Kana ke markasnya. Namun Tony takut. Are you serious? Lalu Tony menceritakan bahwa inspektur sebelumnya yang menjabat di sini dipindahkan bukan karena sekolah, pendidikan, melainkan karena ancaman dari Kana. Beberapa bulan yang lalu, Kana mendatangi rumah inspektur Dabai dan ia langsung menusuknya karena inspektur ini telah menghalangi paket pengiriman narkoboy milik Kana. Kemudian Kana meminta Dabai meninggalkan kota. Jika tidak, dalam 3 minggu, inspektur Dabai akan habis di tangan Kana. Scene kembali ke masa sekarang. Inspektur Sahul bersama dengan anak buahnya mendatangi markas Kana. Saat itu Kana mendapat telepon dari adik iparnya yang bernama Jinu. Ia mengatakan bahwa ia jatuh cinta dengan seorang gadis yang bernama Ritu. Namun Kana melarang hubungan Jinu dan memintanya untuk mengakhiri hubungan mereka. Karena Ritu adalah saudara Raju dan telepon mereka pun terputus. Yes to me. Jinu, I found my real love. Inspektur Sahul melihat mata Kana yang cacat. Sahul menanyakan bagaimana Kana mendapatkan bekas luka itu. Namun Kana tidak menjawabnya. Dengan tegas Sahul meminta Kana datang ke kantor polisi untuk menandatangani berkas kasus. Jika Kana tidak mau, Sahul langsung menodongkan senjatanya dan akan menghabisi Kana. Lalu Kana mengatakan bahwa istri Sahul saat ini sedang hamil. Setelah 10 tahun pernikahan, 6 kali keguguran, dan baru kali ini istri Sahul berhasil hamil. Kana pun memperingatkan Sahul bahwa kandungan istrinya bisa saja mengalami masalah. Inspektur pun tidak menyangka bagaimana Kana bisa tahu hal itu, dan seketika nyali Sahul menjadi ciut. Kemudian Tony menceritakan kepada Sahul bagaimana Kana mendapatkan luka di matanya. Kana adalah seorang gangster yang dibenci masyarakat. Dia sangat kejam dan melakukan bisnis pengedaran narkoboy. Sementara Raju adalah pahlawan masyarakat dan ia sangat dicintai rakyat. Di masa kecil, Raju dan Kana adalah sahabat. Lalu Roy menunjukkan klub sepak bola yang dibangun oleh Raju 10 tahun yang lewat, di mana anggotanya termasuk Raju, Tony, dan Kana. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di klub ini. അച്ഛനോടുള്ള ആരാധന മൂത്ത്
Scene kembali 10 tahun yang lewat. Saat itu anak buah Rajit yang berkedok jualan bunga, ia malah menjalankan bisnis pengedaran narkoba di kota. Lalu datanglah Tara dan ia langsung menampar Sanja karena adik Tara meninggal overdosis dan Tara selalu melakukan kampanye anti narkoba di kotanya. Kemudian Sanjay langsung menampar balik Tara. Tara pun pergi. Tiba-tiba datanglah Raju menghancurkan pintu rumah itu dan ia menghajar Sanjay sampai habis. Saat acara pemakaman Sanjay, Rajit sangat marah karena sepupunya dihabisi oleh Raju. Namun Ranjit tidak menghabisi Raju karena ia menghormati ayah Raju yang merupakan mantan ketua gangster. Sejak dari sini Ranjit sangat membenci Raju. Saat itu Ranjit berjanji kepada anak buahnya akan menghabisi Raju di tangannya sendiri. Tiba-tiba datanglah Raju ke hadapan Ranjit. Lalu Raju meminta istri Sanjay untuk berhenti menangis. Kemudian Raju mengatakan bahwa ialah yang menghabisi Sanjay. Siapa yang ingin balas dendam, majulah ke sini. Namun satupun anak buah Rajit tidak ada yang berani maju. Lalu Ranjit memohon kepada Raju agar pergi meninggalkan tempat mereka. Raju pun pergi meninggalkan Ranjit tanpa ada satu orang pun yang berani menyentuh Raju. Raju adalah pria yang sukarela menolong orang-orang lemah dan butuh bantuannya. Tetapi Raju mengambil uang yang banyak dari orang-orang kaya yang menggunakan jasanya. Raju dan timnya memiliki banyak uang, namun mereka tidak memiliki simpanan karena uangnya langsung dihabiskan berpesta. Ciri-ciri penyakit miskin ini ya guys. Di malam harinya Tara dan Raju kencan. Namun Raju tidak sendiri, ia ditemani oleh teman-temannya yang sedang makan di meja sebelah. Tara meminta Raju untuk memulangkan teman-temannya itu. Namun Raju nggak mau karena dalam pesta semua setara mendapatkan hak yang sama. Ngeles aja si Raju, ketua gangster tapi pacaran saja harus ditemani besti. Keesokan hari Raju bersama timnya melakukan pertandingan sepak bola. Di situ ada Ranjit melihat pertandingan itu dan sambil menyelidiki Raju. Dalam pertandingan ini tim Raju lah yang menang. Lalu datanglah Ritu, adiknya Raju, merayakan kemenangan kakaknya. Namun ibu Raju langsung melarang Raju menggendong adiknya itu. Ibu Raju tidak mau berbicara dengan Raju karena Raju memilih jalan hidupnya sebagai gangster di kota, seperti masa lalu ayah Raju. Sejak saat itu juga, ibu Raju tidak mengizinkan Raju menemui adiknya karena ibunya takut Ritu mengikuti jejak kakaknya. Pada saat itu ada seorang pria menemui Tara. Pria ini bernama Daksa. Tara sedang menjaga toko buku miliknya dan di situ ternyata ada Daksa juga. Daksa adalah teman lama Tara di mana Tara pernah ingin kuliah di London bersama Daksa. Namun adik Tara meninggal karena overdosis. Tara tidak ingin meninggalkan ayahnya sendiri di kota. Lalu Daksa meminta Tara untuk ikut bersamanya ke Mumbai bersama ayah Tara. Namun Tara menolak lamaran Daksa karena Tara mencintai Raju. Daksa pun kesal dengan tolakan itu, di mana Tara lebih memilih pria berandalan dibandingkan dengan Daksa yang pekerjaannya mapan. Tiba-tiba Raju datang bersama Kana ke toko buku Tara. Lalu Tara menjauh dari Daksa. Saat itu Raju menggoda Tara. Daksa yang kesal ia langsung melemparkan buku-buku itu ke bawah. Lalu datanglah Raju mengusir Daksa. Raju tidak tahu bahwa Daksa adalah pria yang menyukai Tara. Kemudian Tara memaksa Daksa untuk segera pergi meninggalkan toko bukunya. Dan Raju kembali menggoda Tara. Diperlihatkan Raju bersama teman-temannya sedang minum-minum dan menghabiskan uang mereka.
Karena uang simpanan Raju dan timnya tidak ada, Kana memberikan usulan kepada Raju untuk mengikuti bisnis pengedaran narkoboy yang dilakukan oleh Ranjit dan tidak usah mengikuti perintah Tara lagi. Raju yang mendengar itu, ia membantah Kana karena apapun akan dilakukan Raju demi cintanya kepada Tara dengan bebas narkoboy di kotanya. Tiba-tiba Ritu datang dan meminta kakaknya Idni memotong kue selamat ulang tahun. Lalu Raju merayakan ulang tahun Ritu bersama dengan gangster. Setelah itu, mereka menonton film kartun kesukaan Ritu. Pada saat itu, Raju mendapatkan telepon bahwa ada keributan di pasar. Lalu Raju pergi meninggalkan Ritu dan Raju menitipkan Ritu kepada Kana. Kemudian datanglah ibunya Ritu mencarinya. Ibunya ini memukuli Ritu karena Ritu berani menemui kakaknya. Kemudian Kana melarang ibu Raju memukuli Ritu. Saat itu ayah Raju datang dan ia malah memukul Kana karena ayahnya mengira Kana menyakiti istrinya. Kana pun kesal, lalu ia menendang ayah Raju. Namun ayah Raju yang merupakan mantan gangster, ia dengan mudah menghajar balik Kana. Lalu Kana mengambil belati dari punggungnya dan ingin menusuk ayah Raju. Namun ayah Rajulah yang menyayat tubuh Kana. Kemudian datanglah Raju menjumpai ayahnya, ingin menghajar ayahnya karena telah melukai sahabatnya. Namun ayah Raju yang begitu kuat, ia malah menghajar balik Raju. Kemudian Raju menjumpai Kana, sahabat yang ia kasihi, dan menyuapi Kana yang saat itu sedang sakit. Keesokan hari, Raju mendapatkan kiriman dari anak buah Ranjit. Ternyata isi di dalam foto itu adalah foto romantis Tara dan Daksa. Dengan penuh amarah cemburu, Raju pergi ke markas Ranjit. Raju melihat Tara sudah ada dalam tahanan Ranjit. Lalu Raju menanyakan di mana Daksa. Ternyata Daksa melarikan diri. Saat Ranjit menjumpai Tara dan Daksa di pinggir laut, Daksa langsung meminta Ranjit dan anak buahnya agar pergi meninggalkan mereka. Jika tidak, Daksa akan menghabisi mereka. Sementara Tara memperingatkan Daksa agar tak berbicara seperti itu karena Ranjit adalah gangster yang berbahaya. Lalu Ranjit memerintahkan anak buahnya untuk memotong Daksa dan seketika Daksa lari ketakutan melihat parang yang dikeluarkan anak buah Ranjit dan Daksa pun meninggalkan Tara. Ini nih namanya pria sok sotoy, banyak ngomong di awal nih besti. Raju yang sudah terbakar cemburu melihat kekasihnya berselingkuh. Ia ingin menghajar Tara. Lalu datanglah Ranjit memprovokasi Raju dengan mengatakan bahwa Tara lah penyebab pertengkaran antara Ranjit dan Raju dengan kampanye anti narkoboy. Lalu Ranjit memaksa Tara menghisap rokok yang ada narkobonya ke mulut Tara. Raju pun sangat marah melihat Tara diperlakukan seperti itu. Lalu Raju menghajar Ranjit dan seketika semua gangster anak buah Ranjit keluar melawan Raju. Melihat banyaknya gangster yang menyerangnya, Raju pasrah dengan nyawanya. Ia melawan para gangster itu dengan amarah yang sangat mendalam. Raju menusuk para gangster itu berkali-kali. Ia menghabisi mereka dan melampiaskan amarahnya kepada para gangster yang menyerangnya. Gangster yang lainnya sangat ketakutan melihat kebrutalan Raju menghabisi mereka. Para gangster ini pun melarikan diri dan Ranjit juga melarikan diri. Kemudian Raju membersihkan darah dari pedangnya itu dan ia mengantarkan Tara kembali ke rumah. Tara mengatakan kepada Raju, "Jangan sedih, itu terjadi bukan karena aku sengaja." Lalu Raju menjawab Tara, "Kamu kira kamu siapa? Menghancurkan hati aku. Banyak gadis lain yang menungguku." Lalu Raju pergi meninggalkan Tara. Sejak saat itu Raju hanya mabuk dan minum terus-menerus untuk mengobati patah hatinya. Raju tidak lagi bekerja menjaga keamanan kotanya. Pada saat itu Kana meminta Raju untuk menyudahi alkoholnya dan melupakan Tara agar Raju bisa kembali seperti biasanya.
Namun Raju tidak mendengarkan omongan Kana dan Raju masih saja minum-minum dan membangke. Ini namanya cinta itu membutakan. Teman-teman Raju melarikan diri karena Ranjit menguasai kota. Sementara Kana ikut bergabung dengan Ranjit menjalankan bisnis pengedaran. പേടിച്ചിരുന്ന എൻ്റെ ചെലവ് നടക്കില്ലല്ലോ. Pada saat itu Ranjit mengirim anak buahnya untuk menghabisi Raju yang sudah tak berdaya karena patah hati. Anak buah Ranjit memasuki rumah Raju, namun semua anak buah Ranjit satu persatu terlempar keluar. Ketika Kana di jalan untuk mengantarkan paket, ia dihentikan oleh Raju. Raju menanyakan apa yang ada di dalam kotak itu. Kana menjawab Raju, "Itu bukan urusanmu." Lalu Kana pergi, namun Raju menghajar Kana. Raju membuka kotak itu dan ia menemukan paket narkoboy. Karena Kana sudah mengkhianatinya menjadi pengedar narkoboy, ia langsung menghajar mata Kana bertubi-tubi. Itulah asal-usul bekas luka di mata Kana. Raju pun kembali minum di pinggir jalan dan ia sangat membenci kehidupannya seperti orang-orang di sekelilingnya di mana kekasihnya menyelengkuhinya dan sahabatnya mengkhianatinya. Pada saat itu, untuk pertama kalinya Ibu Raju berbicara kepadanya dan meminta Raju pergi meninggalkan kota dan jangan pernah kembali lagi demi kehidupan Raju yang lebih baik. Raju pun akhirnya mendengarkan nasihat ibunya dan ia pergi meninggalkan kota. Sejak kepergian Raju, kota menjadi sarang pengedar narkoboy dan merusak anak-anak muda. Sementara Tara masih tinggal di kota sebagai relawan rehabilitasi pengguna narkoboy dan ia juga menantikan akhir hidup Kana di kota. Scene kembali ke masa sekarang. Tony menunjukkan sarang para pecandu yang dibangun Kana tepat di depan yayasan rehabilitasi narkoba yang ditangani Tara. Hal ini dilakukan Kana untuk memprovokasi Tara. Saat itu datanglah Chino kekasih Ritu. Ritu nggak tahu kalau Chino seorang pecandu. Lalu Inspektur Sahul memiliki rencana untuk mendatangkan Raju lagi ke kota melawan Kana. Sahul pun mencari keberadaan Raju dan ia mengirimkan pesan kepada Raju bahwa adiknya Ritu saat ini sedang dalam bahaya. Keesokan hari Ritu dan Chino lagi makan di restoran. Datanglah polisi menangkap Chino karena mengkonsumsi serbuk. Saat itu Chino mengelak dan tidak mengakui perbuatannya. Polisi menggeledah Chino dan mereka menemukan serbuk itu. Ritu pun sangat kaget dan enggak menyangka kekasihnya seorang pecandu. Chino pun kembali mengelak dan mengatakan ia dijebak. Di malam harinya Tara meminta Ritu untuk menjauhi Chino karena itu tidak baik untuk kehidupannya. Tiba-tiba datanglah Chino menemui Ritu. Chino menyampaikan bahwa ia tidak ada mengkonsumsi serbuk itu dan ia sangat mencintai Ritu. Namun ayah Ritu langsung menghajar Chino dan mengusirnya dari rumah mereka. Lalu Chino menyuntikkan dosis yang tinggi ke tangannya dan ia bersama dengan teman-temannya melempari rumah rehabilitasi Tara sebagai balas dendam karena Tara telah menjauhkan Ritu dari Chino. Keesokan hari, Ritu belanja di pajak. Tiba-tiba Chino datang mengikuti Ritu. Chino meyakinkan Ritu bahwa ia sangat mencintainya, namun Ritu menolak Chino. Akibat penolakan itu, Chino menyiram Ritu dengan minyak dan ingin membakar tubuh Ritu. Lalu si penjual menahan Chino, sementara Ritu melarikan diri. Kemudian Chino mengejar Ritu, namun ia tidak berhasil. Ritu berhasil diselamatkan polisi. Saat Tony mencari Chino, ia melihat Chino telah dicekik. Ternyata itu adalah Raju yang kembali datang ke kota untuk menyelamatkan adiknya. Lalu Raju meremukkan leher Chino sampai urat vena di lehernya putus dan Chino pun habis.
Manju sangat sedih melihat adiknya yang sudah tiada. Manju tidak memakamkan tubuh Jinu, melainkan membekukan tubuh adiknya sampai ia membalaskan dendam kematian adiknya. Di malam harinya, Raju menuju rumah Tara. Raju hanya melihat Tara dari kejauhan. Setelah itu, Raju pergi ke rumahnya. Namun ayah Raju tak menyambut kedatangannya. Lalu Raju menjumpai adiknya. Ritu sangat ketakutan anak buah Kana akan datang menghabisinya. Raju meyakinkan Ritu bahwa ia akan baik-baik saja dan Raju akan ada melindungi adiknya. Kemudian Raju pergi minum ke kafe. Lalu datanglah Kana bersama anak buahnya. Maksud kedatangan Kana di sini untuk memberitahu bahwa Jinu yang dihabisi Raju adalah adik iparnya. Namun Raju malah mengajak Kana untuk datang besok ke lapangan sepak bola tempat mereka bermain 10 tahun yang lewat. Diperlihatkan Raju menjumpai Ibu Kana yang bekerja sebagai penjual goreng. Ibu Kana diusir istri Kana karena Ibu Kana dan Manju tak pernah akur. Pada saat itu, datanglah kumpulan gangster anak buah Manju untuk balas dendam atas nyawa adiknya yang habis. Lalu para gangster ini melemparkan merica ke wajah Raju. Raju pun tidak bisa melihat dengan jelas lagi. Kemudian para gangster ini melawan Raju. Namun tak semudah itu karena Raju mantan ketua gangster. Raju menghalau semua pukulan dengan mata tertutup. Kemudian Raju mencuci wajahnya dengan air. Lalu Raju menghajar para gangster sampai bertubi-tubi dan tanpa ampun. Manju yang begitu kesal, ia melihat dari mobil anak buahnya dihajar oleh Raju. Sementara semua anak buah Manju melarikan diri melihat kebrutalan Raju menghabisi mereka. Kemudian Tara melihat markas yang dibangun Kana untuk para pecandu telah dibakar oleh Raju. Tara yang masih mencintai Raju, ia hanya melihat dari jauh tanpa mereka ada berbicara satu sama lain. Diperlihatkan Manju sangat kesal kepada Kana karena Kana enggak menghabisi Raju yang telah melenyapkan Jinu. Sin kembali ke masa lalu, Manju mengingat betapa perkasanya Kana menghabisi Ranjit, suami Manju sendiri. Manju meminta Kana untuk menghabisi Ranjit agar Kana bisa menikah dengan Manju dan menjadi bos penguasa pengedaran narkoboy menggantikan posisi Ranjit. Lalu Manju meminta Kana untuk menghabisi Raju seperti ia menghabisi Ranjit. Akan tetapi Kana enggak mau melakukannya karena Kana tahu bahwa Raju mengasihinya dan mereka adalah sahabat mulai dari kecil. Lalu Manju mengancam Kana bahwa ia tidak akan menerima jatah tidur bareng lagi sebelum Kana menghabisi Raju. Yalah ya. ചെവിയിലെത്താതെ ഇനി നീ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവനെ പേടിയല്ലേ. Saat Raju menonton bola di lapangan, datanglah Inspektur Sahul memberikan tawaran untuk menghabisi Kana dan semua gengnya agar tidak ada lagi kasus kejahatan di kota. Namun Raju menolak tawaran itu karena Raju sangat menyayangi Kana sebagai sahabatnya. Dan bahkan Raju mengancam balik polisi agar tak menjalankan rencana itu. Kemudian Sahul pergi meninggalkan Raju. Di dalam hotel, Kana mengunjungi Raju dan mereka mabuk bersama. Pada saat itu Kana menanyakan si Raju apa yang ia lakukan saat ini. Raju mengatakan bahwa sekarang ia menjadi seorang petani apel dan Raju sudah pensiun menjadi gangster. Lalu Kana menertawakan Raju di mana mantan ketua gangster berubah menjadi petani apel. Lucu memang ya. Raju juga memberitahu bahwa ia sudah tidak pernah lagi membawa senjata sejak 2 tahun yang lewat. Kemudian Kana memberitahu Raju bahwa istrinya memintanya untuk menghabisi Raju. Jika tidak, Manju tidak akan mau tidur bareng lagi. Lalu Kana meminta Raju segera meninggalkan kota sebelum Manju menghabisinya. Setelah itu Kana kembali pulang ke rumahnya.
Namun Kana bekerja sama dengan Lily yang menyamar jadi pelayan restoran untuk menghabisi Raju. Lalu Lily masuk ke dalam kamar Raju. Ia berpura-pura membersihkan piring dan botol minum. Saat Raju menelpon resepsionis, tiba-tiba dari belakang Lily melilit leher Raju. Lalu Kana mendapat kabar dari anak buahnya bahwa Lily telah berhasil menghabisi Raju. Kemudian Kana bersama anak buahnya pergi menemui tubuh Raju yang sudah tiada itu. Saat mereka membuka koper kayu itu, ternyata kepala dan tangan Lily lah yang dipenggal. Kemudian Kana menemui Raju di pasar. Anak buah Kana menyerang Raju. Mereka melemparkan peledak. Mereka memakai parang, namun mereka tak mampu menghabisi Raju. Lalu Raju menghajar semua anak buah Kana yang maju satu persatu tanpa ampun. Kemudian majulah Erlai membawa belatinya, si tukang tusuk orang di kota. Lalu Raju maju dan ia menusuk jantung Erlai seperti operasi jantung. Seketika Erlai pun habis. Kana yang melihat kebrutalan Raju menghabisi anak buahnya, ia pun mengambil tongkat besinya untuk menghabisi Raju. Namun anak buah Kana melarangnya karena Kana bisa saja habis di tangan Raju. Sementara masyarakat di situ sangat senang dan merayakan akhirnya Erlai habis. Diperlihatkan Kana ke rumahnya menjumpai ayah dan adiknya. Akhirnya setelah sekian lama, ayah Raju menerima Raju di rumah mereka. Lalu ayahnya meminta Raju untuk memulai kehidupan baru di tempat yang baru dan jangan jadi gangster lagi. Ayahnya meminta Raju untuk menikah dengan Tara karena ayahnya tahu Tara adalah gadis yang baik dan peduli. Saat Raju tidak di kota dan ibu Raju jatuh sakit, Tara setiap hari mengunjungi rumah mereka untuk merawat ibu Raju. Raju pun mendengarkan nasihat ayahnya dan ia mengunjungi rumah Tara. Raju meminta Tara untuk makan malam bersamanya di besok hari. Tiba-tiba dari belakang Tara, Kana menusuknya. Raju pun langsung membawa Tara ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Raju mendapat telepon dari Kana dan menanyakan siapa yang Raju sayangi dalam dunia ini. Pilihan pertama, Tara. Kedua, saudaranya, dan ketiga, ayahnya. Kana pun meminta Raju untuk segera datang ke pinggir laut. Lalu Raju pergi ke pinggir laut. Ia melihat ayahnya sudah tak bernyawa digantung di atas kapal. Keesokan hari Raju sudah disekap oleh Kana. Lalu Kana mengeluarkan pisau milik Erlai. Kana menusuk Raju 2 kali. Kemudian Raju memberitahu Kana bahwa Raju mengenal Manju jauh sebelum Kana dan Ranjit mengenalnya. Jinu yang dikatakan Manju sebagai saudaranya, sebenarnya itu adalah anaknya sendiri dari ayah tirinya sewaktu Manju berusia 13 tahun. Manju yang mendengar perkataan Raju ia pun malu lalu pergi meninggalkan Kana suaminya itu. Kana gak menyangka istrinya membohonginya selama ini. Kemudian Kana bersama anak buahnya mengejar Manju, namun Manju sudah pergi menaiki mobilnya. Lalu datanglah Inspektur Sahul dan Tony. Maksud kedatangan mereka ingin membawa Raju dari tempat itu. Saat Tony masuk ke dalam, ternyata Raju sudah tidak ada lagi. Satu orang pun tidak ada yang tahu kemana perginya Raju. Kana dan Manju berharap Raju sudah mati karena 2 kali tusukan di perutnya itu. 3 minggu kemudian Raju kembali dan ia menghabisi anak buah Kana satu persatu secara diam-diam. Scene flashback bagaimana Raju bisa selamat. Ternyata saat Raju disekap Kana, ada 2 suruhan Inspektur Sahul mengintai Raju. Saat semua anak buah Kana keluar mengejar Manju, disitulah mereka melepaskan Raju dan membawanya pergi.
Kana juga mengirimkan pesan kepada Inspektur Sahul bahwa ia menerima tawaran untuk menghabisi Kana dan semua anak buah Kana. Kemudian tangan kanan Kana yang bernama Pele mendapatkan telepon dari Raju untuk berhadapan secara tatap muka di markas Kana. Lalu datanglah Raju sendirian menjumpai Kana. Lalu Pele mengeluarkan pedangnya untuk menghabisi Raju. Namun Pele malah tersenyum kepada Raju dan ia menjadi pengikut Raju. Hal ini dilakukan Raju agar Kana tahu bagaimana rasanya dikhianati oleh kepercayaannya seperti yang telah dilakukan Kana kepada Raju. Pele menerima tawaran Raju karena Raju berjanji akan memberikan kota kepada Pele dan Pele lah pemegang kekuasaan di kota. Dan bukan hanya itu, Pele juga menginginkan istri Kana. Persis seperti apa yang telah Kana lakukan dahulu kepada Ranjit dengan merebut Manju. Dari belakang Kana, datanglah kumpulan gangster menyerang Raju. Kini Raju memiliki senjata yang didapatkan dari polisi. Lalu Raju menembak anak buah Kana. Raju menghajar mereka dengan pedangnya sampai semua gangster itu tergeletak dan habis. Kana semakin takut melihat kebrutalan Raju menghabisi anak buahnya. Sementara Pele hanya mengintip dan bersembunyi melihat kebrutalan Raju. Kemudian terjadilah pertarungan antara Raju dan Kana. Raju menghajar Kana. Ia memukuli Kana karena Kana bukanlah lawannya. Lalu Kana melakukan perlawanan dan ia memukuli perut Raju bekas tusukan itu. Darah pun berceceran dari perut Raju. Kekuatan Raju pun berkurang. Lalu Kana membawa pedangnya dan ingin menghunus Raju. Namun Raju langsung menusuk kaki Kana. Kemudian Raju kembali menghajar Kana bertubi-tubi sampai Kana tak berdaya di lantai itu. Raju mengatakan, "Kana, kamu bukanlah tandinganku." Kemudian Kana memohon kepada Raju agar ia jangan dihabisi dan mengingat masa kecil persahabatan mereka. Kana berjanji akan pergi meninggalkan kota bersama Manju. Namun Pele meminta Raju segera menghabisi Kana. Raju mengatakan bahwa ada orang yang tepat untuk mencabut nyawa Kana. Kemudian datanglah putra Ranjit bernama Roy, di mana ia melihat ayahnya sewaktu kecil dihabisi oleh Kana. Roy sudah menunggu selama hidupnya untuk balas dendam atas kematian ayahnya. Raju menanyakan Kana, "Waktu itu kamu menanyakan siapa 3 orang yang paling aku cintai di dunia ini dan namamu tidak ada kamu sebutkan. Kamulah orang yang paling aku cintai Kana karena kamu selalu ada saat aku kesepian dan diusir oleh ibuku." Kemudian Raju berbalik, lalu Roy menembak dada Kana sampai nyawa Kana habis. Setelah itu, Raju menembak Pele karena kota tidak memerlukan penerusnya. Scene diperlihatkan Raju tinggal bersama istrinya, yaitu Tara dan adik perempuannya Raju, yaitu Ritu. Mereka memulai kehidupan baru di daerah baru, bekerja sebagai petani apel, dan film pun berakhir. Wah, Mimin waktu nonton film ini penuh ketegangan karena kebrutalan para gangster. Dari film ini kita juga bisa ambil nilai positif ya besti. Jangan pernah pakai narkoboy, apalagi jadi pengedar serbuk itu. Yang kedua, pengkhianat itu pasti kena hukumnya. Terkadang teman sendiri adalah musuh kita. Jadilah manusia yang setia ya guys. Baiklah besti, sekian alur cerita film India King of Kota 2023. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Silahkan berkomentar di bawah dan jangan lupa untuk subscribe Lonceng Film supaya kita bisa review bareng-bareng alur film terbaru lagi. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.